Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Dominikus Claudia dalam pelajaran agama Katolik kelas 8. Pelajaran kita kali ini masih membahas tema pokok yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus dengan subtema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa menjelaskan arti perumpamaan. 2. Siswa menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. 3. Siswa menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. 4. Siswa menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Anak-anak sekalian, marilah kita masuk pada materi pembelajaran. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus diharapkan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga sekarang. Dengan menggunakan sabda dan karya, maka pewartaan kerajaan Allah akan lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh umat Allah. Anak-anak sekalian, karya Yesus dengan menggunakan sabda dapat lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat di zaman itu. Maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan umat. Anak-anak sekalian, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, bahasa kiasan, bahasa simbol atau perbandingan, sehingga orang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Anak-anak sekalian, perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Yesus dalam pengajarannya menggunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Setelah menceritakan perumpamaan, Yesus sering berseru, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Matius bab 13 ayat 45. Anak-anak sekalian, berikut beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu 1. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang berlimpah. 2.
Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas, berbunga, dan berbuah. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati, tergantung sepenuhnya pada Allah. Pada saat yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. 3. Perumpamaan lalang di antara gandum. Perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa kerajaan Allah diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru akan terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dengan orang penuh kesabaran serta kasih, akan mendorong yang jahat menjadi baik. 4. Perumpamaan tentang pukat. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang beracun juga. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, sementara yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah, atau Allah yang menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. 5. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidup. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini kita sudah mengenal beberapa perumpamaan Yesus yang bercerita tentang kerajaan Allah. Dengan memahami perumpamaan Yesus, diharapkan anak-anak sekalian lebih mampu memahami sabda-sabda Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Sebagai bahan renungan untuk kita, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita mampu menangkap pesan Allah di balik perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari? Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini telah berakhir. Sebelum kita berpisah, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa, minta berkat dan pertolongan Tuhan. Semangat terus untuk belajar. Sampai.